Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Teddy Supriyadi, SHI selaku dosen mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Kali ini izinkan kami untuk mempresentasikan atau memaparkan materi mengenai negara dan konstitusi. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Dwi Isnainia, Widya Utami, saya sendiri Satria Rifki Farhan, Inaya Sri Wulandari, Hesti Nur Andini, Bunga Nur Indah Dewi, dan Mita Welani. Adapun untuk pemaparan materi yang akan dibacakan, yang pertama pendahuluan dan pengertian oleh saudari Dwi Isnainia, lalu yang kedua asal mula negara oleh Inaya Sri Wulandari, yang ketiga hubungan falsafah negara perbandingan konstitusi negara oleh Bunga Indah Nur Dewi, yang keempat Undang-Undang Dasar 1945 dan amandemennya oleh Hesti Nurandini, yang kelima hubungan pembukaan dengan batang tubuh itu oleh saya sendiri, lalu yang keenam amandemen Undang-Undang Dasar oleh Widya Utami, dan yang terakhir sistem pemerintahan negara oleh Mita Melani. Maka dari itu izinkan saya untuk men-share screen presentasi dari kami. Baik, izin mengkonfirmasi apakah presentasinya sudah muncul? Sudah. Ya, baik. Langsung saja ke pematerian pertama, yaitu oleh saudari Dwi Isnainia. Kepada saudari Dwi Isnainia, disilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Satria Rifki Farhan selaku moderator yang telah mengizinkan saya untuk memaparkan materi yang pertama. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai negara dan konstitusi dengan anggota kelompok Bunga Nur Indah Dewi, saya Dwi Isnainia, Hesti Nur Andini. Next. Inaya Sri Wulandari, Mita Melani, Satria Rifki Farhan, dan Widya Utami. Yang pertama ada pendahuluan. Dalam bab ini akan disajikan mengenai negara dan konstitusi. Butir uraian yang akan dibahas ialah sebagai berikut. Yang pertama ada hakikat negara, berisikan pengertian, unsur-unsur, fungsi, dan tujuan. Yang kedua ada hakikat konstitusi, berisikan pengertian, macam-macam hubungan dasar negara, perbandingan konstitusi. Dan yang ketiga ada hakikat Undang-Undang 1945 yang berisikan pengertian, sifat, kedudukan, dan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Topik bahasan yang akan dibahas, yang pertama ada hakikat negara, yang kedua hakikat konstitusi, yang ketiga UUD 1945, dan yang keempat amandemen UUD 1945. Kita langsung masuk ke hakikat negara. Pengertian negara. Secara etimologi, kata negara berasal dari kata stat, Belanda dan Jerman, state Inggris, etat Prancis, status atau staun Latin. Kata-kata tersebut berarti meletakkan dalam keadaan berdiri, menempatkan atau membuat berdiri. Negara merupakan kelanjutan dari keinginan manusia untuk bergaul dengan orang lain dalam rangka menyempurnakan segala kebutuhan hidupnya. Sedangkan pengertian negara menurut para ahli ialah sebagai berikut. Yang pertama, menurut George Jelinek, negara adalah organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang telah berkediaman di wilayah tertentu. Yang kedua, menurut R. Joko Sutono, negara adalah organisasi manusia yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama. Dan yang terakhir ada menurut J.H.A. Luckman, negara adalah suatu organisasi kemasyarakatan yang mempunyai tujuan melalui kekuasaannya untuk mengatur serta menyelenggarakan sesuatu berkaitan dengan jabatan, fungsi, lembaga kenegaraan, atau lapangan kerja di dalam masyarakat. Sifat-sifat negara terdiri dari 3, yaitu pertama ada memaksa, monopoli, dan mencakup semua. Memaksa di sini berarti semua peraturan perundangan yang berlaku diharapkan akan ditaati oleh seluruh masyarakat yang ada.
Yang kedua, ada monopoli. Negara berhak menentukan tujuan bersama masyarakat. Dan yang ketiga, ada mencakup semua. Segala peraturan perundangan yang berlaku adalah untuk semua orang, warga negara tanpa terkecuali. Unsur-unsur pembentuk negara. Yang pertama ada rakyat. Semua orang yang berada dalam wilayah suatu negara yang tunduk dan patuh terhadap peraturan. Yang kedua ada wilayah, merupakan landasan material atau landasan fisik negara. Yang ketiga, pemerintah yang berdaulat, mengandung makna berdaulat ke dalam dan berdaulat keluar. Dan yang terakhir, ada pengakuan dari negara lain, bersifat deklaratif, pengakuan terbagi menjadi dua, yaitu de facto dan de jure. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Saudari Dwi Isnania yang telah memaparkan materinya. Lalu untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Inaya Sri Wulandari. Kepada Saudari Inaya Sri Wulandari, disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi selanjutnya. Untuk materi selanjutnya yaitu asal mula terjadinya negara. Setiap negara memiliki pengalaman atau experience yang berbeda-beda dalam hal terjadinya negara hingga sampai diakui oleh negara lain. Adapun cara untuk mengetahui asal mula terjadinya suatu negara yaitu secara faktual merupakan cara untuk mengetahui asal mula terjadinya negara berdasarkan fakta nyata yang dapat diketahui melalui sejarah lahirnya negara tersebut. Secara faktual dapat digolongkan lagi menjadi beberapa kejadian, yaitu pendudukan, penyerahan, penaikan, peleburan, proklamasi, pembentukan baru, dan pencaplokan atau penguasaan. Yang kedua, secara teoritis. Ada beberapa teori terbentuknya suatu negara, yaitu teori ketuhanan, yakni segala sesuatu yang terjadi di dunia atas kehendak Tuhan, termasuk terjadinya suatu negara. Yang kedua, teori kekuasaan, yakni negara terbentuk atas dasar kekuasaan yang diciptakan orang yang paling kuat dan berkuasa. Dan yang terakhir yaitu dan yang ketiga, teori perjanjian masyarakat atau kontrak sosial. Negara terjadi karena adanya perjanjian masyarakat untuk mendirikan negara dan memilih penguasa yang akan memimpinnya. Yang terakhir, teori hukum alam, yaitu terjadinya suatu negara karena hukum alam yang bersifat universal dan tidak berubah. Dan yang ketiga, berdasarkan proses pertumbuhan. Berdasarkan cara ini, asal mula terjadinya negara dibedakan melalui dua proses, yaitu secara primer dan secara sekunder. Secara primer ini terdiri dari 4 faktor. Yang pertama yaitu tumbuhnya suku atau persekutuan masyarakat. Yang kedua, munculnya suatu kerajaan. Yang ketiga, negara nasional. Dan yang terakhir yaitu negara demokrasi. Sedangkan secara sekunder merupakan di mana negara telah ada sebelumnya, namun karena ada revolusi, intervensi, dan penaklukan, timbullah negara baru yang menggantikan negara yang telah ada tersebut. Misalnya saja seperti munculnya Chechnya dan Uzbekistan setelah adanya revolusi di Uni Soviet. Selanjutnya, tujuan negara. Ada beberapa teori tentang tujuan negara. Yang pertama yaitu teori kekuasaan. Menurut Sun Yang, tujuan negara yaitu memperoleh kekuasaan yang sebesar-besarnya dengan cara menjadikan rakyatnya miskin, lemah, dan bodoh. Sedangkan menurut Machiavelli yaitu untuk mencapai kebesaran dan kehormatan negara. Untuk mencapai tujuan tersebut, seorang pemimpin dibenarkan bertindak kejam atau licik. Selanjutnya, teori perdamaian dunia. Menurut Dante Alighieri adalah untuk menciptakan perdamaian dunia yang dapat dicapai apabila seluruh negara berada dalam satu kerajaan dunia dengan undang-undang yang seragam bagi semua negara. Yang ketiga, teori jaminan hak dan kebebasan. Menurut Immanuel Kant dan Cronenberg, keduanya menganjurkan agar hak dan kebebasan warga negara terjamin dan dibentuk peraturan atau undang-undang.
Fungsi negara. Secara umum, fungsi negara adalah melaksanakan penertiban, mengusahakan kesejahteraan, pertahanan, dan menegakkan keadilan. Adapun fungsi negara menurut beberapa ahli, yang pertama yaitu G.A. Jacobson and M.H. Lippmann, fungsi esensial yang diperlukan demi kelanjutan negara dan fungsi jasa atau aktivitas negara. Yang selanjutnya R.M. McIver, fungsi negara menurut R.M. McIver yaitu memelihara ketertiban dalam batas wilayah, konservasi, dan perkembangan. Menurut Van Vollenhoven atau yang sering dikenal dengan catur praja, fungsi negara yaitu menyelenggarakan pemerintahan, mengadili, membuat peraturan, ketertiban, dan keamanan. Selanjutnya menurut John Locke, fungsi negara dibagi menjadi 3, yaitu fungsi legislatif, membuat undang-undang, eksekutif, membuat peraturan dan mengadili, dan federatif, mengurus urusan luar negeri, perang, dan damai. Yang terakhir menurut Montesquieu, yaitu fungsi negara dibagi menjadi 3. Yang pertama fungsi legislatif, membuat undang-undang, eksekutif melaksanakan undang-undang, dan yudikatif mengawasi dan mengadili. Selanjutnya, hakikat konstitusi. Pengertian konstitusi. Secara etimologi berasal dari constitution dari bahasa Inggris, constitutie Belanda, constitution Jerman, dan constitutio Latin yang berarti undang-undang dasar atau hukum. Dalam perkembangannya, istilah konstitusi mempunyai 2 arti, yaitu arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas, konstitusi berarti keseluruhan dari ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar. Pengertian konstitusi secara luas dikemukakan oleh Bolingbroke dalam Modern Constitution. Selanjutnya, dalam arti sempit atau terbatas, konstitusi berarti piagam dasar atau undang-undang dasar, yaitu suatu dokumen lengkap mengenai peraturan-peraturan dasar negara, seperti halnya Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi Amerika Serikat tahun 1787, Konstitusi Prancis 1789, Konstitusi Federasi Swiss 1848. Selanjutnya, macam-macam konstitusi. Menurut beberapa ahli, macam-macam konstitusi dibedakan. Menurut Kaciwer, konstitusi dibedakan menjadi 5. Yang pertama yaitu konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Yang kedua, konstitusi fleksibel dan konstitusi rigid. Ketiga, konstitusi derajat tinggi dan konstitusi bukan derajat tinggi. Yang keempat, konstitusi serikat dan konstitusi kesatuan. Yang kelima, konstitusi sistem pemerintahan presidensial dan parlementer. Sedangkan menurut Jeff Strong, konstitusi dibagi menjadi 2, yaitu konstitusi yang tertulis dan tidak tertulis, dan konstitusi yang dituangkan dalam suatu dokumen tertentu dan yang tidak didokumentasikan. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya ucapkan sekali lagi kepada Saudari Inaya Sri Wulandari. Terima kasih telah memaparkan materinya. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Bunga Indah Nurdewi. Kepada Saudari Bunga, disilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu mengenai hubungan falsafah negara dengan konstitusi. Pancasila yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai sifat, hakikat, kedudukan, serta fungsi sebagai pokok akidah negara yang fundamental. Menurut isi konstitusi, dasar filsafat konstitusi dapat berupa konsideran-konsideran atau dasar pertimbangan sebagai pengantar suatu ketetapan atau undang-undang dasar bagi pembentukan
konstitusi serta menyebutkan asas dan tujuan negara. Selanjutnya, menurut diktum konstitusi, pertimbangan kedudukan antara yang memerintah dengan yang diperintah, pembagian kekuasaan antara berbagai lembaga negara, peran dan pengaruhnya bagi stabilitas dan dinamika bagi pemerintah dan bagi tata kepentingan umum serta tujuan negara itu dilaksanakan. Kemudian, menurut cara mengubah konstitusi, sidang badan legislatif, referendum, melalui negara-negara bagian dalam negara federal, serta melalui musyawarah khusus. Yang selanjutnya, perbandingan konstitusi antar negara. Yang pertama, Konstitusi Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945. Kepala negara adalah Presiden menurut pasal 6, menggunakan sistem pemerintahan presidensial. Pasal 4 dan 17 menerapkan sistem pembagian kekuasaan eksekutif dipegang oleh seorang presiden, dibantu oleh satu wapres serta menteri. Kekuasaan legislatif dipegang oleh DPR bersama dengan presiden. Kekuasaan yudikatif dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen sebanyak 4 kali sampai 2002. Selanjutnya, Konstitusi Negara Liberal atau Konstitusi Amerika Serikat. Kepala negara adalah presiden, penggunaan sistem pemerintahan presidensial, menerapkan sistem pemisahan kekuasaan. Yang selanjutnya, Konstitusi Negara Sosialis Komunis atau Konstitusi Stalin. Paham yang dianut adalah Marxisme-Leninisme dalam bentuk pemerintahan Republik Sosialis. Lembaga negara yang menyelenggarakan pemerintahan adalah Soviet tertinggi, yaitu MPR, Perwakilan Rakyat, Perwakilan Republik Negara Bagian, Presidium Soviet tertinggi. Menteri-menteri bertanggung jawab kepada Presidium Soviet tertinggi, hanya terdapat satu partai politik. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Saudari Bunga Indah Nurdewi. Untuk presentasi selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Hesti Nurandini. Kepada Saudari Hesti Nurandini, disilahkan. Ya baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Di sini saya Hesti Nurandini akan memaparkan mengenai Undang-Undang Dasar 1945. Untuk yang pertama di sini ada pengertian dari Undang-Undang Dasar 1945, yaitu di mana Undang-Undang Dasar merupakan naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan tersebut. Itu menurut ICS Wade dalam buku Constitutional Law. Nah, di mana undang-undang itu memiliki ketentuan. Di antaranya untuk yang pertama adalah organisasi negara, yang kedua hak-hak asasi manusia, yang ketiga prosedur mengubah undang-undang dasar, kemudian yang keempat ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang dasar. Itu menurut Miriam Budiarjo 1984 halaman 101. Nah, kemudian Undang-Undang Dasar 1945 ini disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 yang merupakan sebagian dari hukum dasar, yaitu hukum dasar tertulis. Nah, namun Undang-Undang Dasar 1945 ini bukanlah satu-satunya hukum dasar yang berlaku di Indonesia. Tetapi ada hukum dasar tidak tertulis, yaitu mengenai aturan-aturan yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara, yang meskipun hal tersebut tidak tertulis. Nah, biasanya itu disebut dengan konvensi. Contohnya adalah pidato presiden yang dilakukan setiap tanggal 17 Agustus dan sebagainya. Nah, di sini yang kedua ada sifat dari Undang-Undang Dasar 1945. Ada dua sifat. Yang pertama fleksibel, dan yang kedua adalah non-fleksibel. Fleksibel itu dilihat dari cara perubahannya. Hal tersebut
tertuang dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua adalah non-fleksibel. Itu berdasarkan TAP MPR nomor 1/MPR/1983, JOTAP MPR nomor 4/MPR/1983, dan Undang-Undang nomor 5 tahun 1985 tentang referendum, maka sifat Undang-Undang Dasar 1945 tidak lagi fleksibel. Karena untuk mengubah Undang-Undang Dasar 1945 ini harus melalui prosedur yang sulit. Di antaranya ada 3. Yang pertama, usul perubahan harus diajukan oleh 3 fraksi secara utuh, disertai tanda tangan peserta sidang. Yang kedua, harus diadakan referendum. Dan yang ketiga, hasil referendum tersebut sekurang-kurangnya 91% mendukung perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian untuk yang selanjutnya ada kedudukan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, yaitu sebagai sumber hukum dasar. Dan yang kedua, sebagai sumber hukum tertinggi. Di mana setiap peraturan di bawah Undang-Undang Dasar 1945, diantaranya yaitu Undang-Undang, Perpu, PP, Perpres, Perda, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, harus berlandaskan dan bersumberkan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sebagai hukum dasar dan sebagai sumber hukum, maka Undang-Undang Dasar 1945 ini mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, yaitu mengikat pemerintah, lembaga kenegaraan, lembaga kemasyarakatan, juga setiap warga negara dan seluruh penduduk yang ada di Indonesia. Rupanya hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Saya ucapkan terima kasih kepada Saudari Hesti Nurandini yang telah memaparkan materinya. Lalu selanjutnya ada materi yang akan saya paparkan mengenai dinamika pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, pada periode 1945 sampai tahun 1949 itu berlaku Undang-Undang Dasar 1945. Lalu selanjutnya pada periode 1949 sampai 1950 itu berlaku undang-undang dalam konstitusi RIS. Lalu selanjutnya pada 1950 sampai dengan 1959 berlaku Undang-Undang Dasar sementara. Lalu selanjutnya pada 1959 sampai tahun 1999 berlaku Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang terakhir pada tahun 1999 sampai dengan sekarang berlaku Undang-Undang hasil amandemen. Dan amandemennya terdapat 4 kali amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Widya Utami. Kepada Saudari Widya Utami, saya silakan. Sebelumnya saya ucapkan kepada saudara Satria yang telah memberikan saya waktu untuk menyampaikan materi saya. Yang selanjutnya yaitu amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sejak bergantinya pemerintahan Orde Baru ke pemerintahan reformasi, maka perubahan konstitusi dipandang sebagai kebutuhan dan agenda yang harus dilaksanakan. Adapun dasar pemikiran, kenapa sih konstitusi harus adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945? Yang pertama yaitu karena Undang-Undang Dasar 1945 terlampau sedikit jumlahnya pasal dan ayatnya hanya 37 pasal, di mana hal ini dianggap belum cukup ataupun belum bisa mengatur berbagai hal mengenai penyelenggaraan negara dan kehidupan bangsa di dalamnya yang semakin lama semakin kompleks. Yang selanjutnya yaitu Undang-Undang Dasar 1945 menganut paham supremasi MPR. Hal ini menyebabkan tidak ada sistem checks and balance antara cabang kekuasaan negara. Kemudian Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada Presiden, sehingga peranan Presiden sangat besar dalam penyelenggaraan negara.
Yang keempat yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dianggap muatannya itu mengandung potensi multitafsir, di mana hal ini membahayakan karena memberikan peluang penafsiran yang menguntungkan kepada pihak tertentu. Yang selanjutnya yaitu Undang-Undang Dasar 1945 sangat mempercayakan pelaksanaannya kepada semangat penyelenggaraan negara. Next. Nah, yang selanjutnya itu pengertian amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen berasal dari bahasa Inggris yaitu amandemen yang artinya perubahan atau merubah. Menurut Maman, amandemen Undang-Undang Dasar itu adalah menambah, merinci, dan menyusun ketentuan yang lebih jelas. Dengan demikian, amandemen dapat diartikan dengan menambah, mengurangi, baik redaksi maupun isinya, baik sebagian atau seluruhnya. Nah, perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ini dilakukan dalam 4 kali. Perubahan yang pertama yaitu dilakukan pada SU MPR tanggal 12 sampai 19 Oktober 1999. Perubahan kedua dilakukan pada sidang tahunan MPR yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus tahun 2000. Perubahan ketiga dilakukan pada ST MPR tanggal 9 November 2001. Sedangkan perubahan keempat dilakukan pada ST MPR tanggal 10 Agustus 2002. Next. Nah, adapun hasil dari amandemen diantaranya yaitu tentang MPR di mana anggotanya semua berasal dari hasil pemilu. Tidak ada yang diangkat. Yang selanjutnya presiden dipilih langsung oleh rakyat. Keberadaan DPA dihapus, munculnya lembaga yudikatif yang baru, yaitu Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Masa jabatan presiden maksimal hanya 2 periode. Ada pembatasan-pembatasan tentang wewenang presiden. Dimasukkannya pasal-pasal tentang hak asasi manusia. Dan yang terakhir yaitu pemerintah memprioritaskan anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN dan APBD dan lain-lain. Kemudian, nah hal-hal pokok hasil amandemen. Secara umum, hasil amandemen ini undang-undang dibagi ke dalam 2 bagian, yaitu bagian pembukaan dan batang tubuh ataupun pasal-pasalnya. Adapun hal-hal pokok yang diatur dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen adalah yang pertama yaitu sistem pemerintahan negara, yang kedua yaitu kelembagaan negara, yang ketiga pemerintah daerah, yang keempat hubungan antara negara dan warga negara atau penduduk, yang kelima, bendera dan bahasa. Yang keenam, perubahan Undang-Undang Dasar. Dan yang terakhir yaitu aturan peralihan dan tambahan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Widya Utami. Untuk pemaparan materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Mita Melani. Kepada Saudari Mita Melani, disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator telah mempersilahkan saya untuk mempresentasikan materi sistem pemerintahan negara. Berdasarkan isi pasal-pasalnya atau batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 tentang sistem pemerintahan negara Indonesia dibangun atas prinsip-prinsip dasar berikut. Pertama, pasal 1 ayat 3 bahwa ditegaskan negara Indonesia adalah negara hukum. Prinsip ini mengandung makna bahwa negara termasuk di dalamnya pemerintah dan lembaga-lembaga yang lain di dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum dan harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Kemudian pasal 1 ayat 2.
Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Prinsip ini mengandung makna bahwa sesungguhnya yang memiliki kedaulatan di negara adalah rakyat. Hal ini dibuktikan dengan dilibatkannya rakyat dalam pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung, beserta pemilihan kepala-kepala daerah bagian lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu adalah pemerintah berdasarkan atas sistem konstitusi atau hukum dasar. Prinsip ini mengandung arti bahwa dalam penyelenggaraan pemerintah selalu berlandaskan sistem konstitusional. Dengan demikian, kekuasaan aparatur negara dan pemerintahan harus bersumber pada Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundangan lain yang berlaku. Kemudian Presiden. Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Ini berarti bahwa meskipun Presiden adalah pimpinan eksekutif, namun dalam menjalankan tugasnya dan dilantik dan diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian mengenai sistem presidensial. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Prinsip ini menandai bahwa sistem pemerintahan Indonesia adalah sistem presidensial, di mana Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR, melainkan kepada MPR. Presiden tidak dapat diberhentikan oleh DPR. Sebaliknya, DPR juga tidak dapat dibubarkan oleh Presiden. Keduanya merupakan partner legislatif, yaitu dalam membuat undang-undang dan APBN. Kemudian, yaitu adalah Menteri Negara adalah pembantu Presiden. Menteri Negara tidak bertanggung jawab kepada DPR, melainkan kepada Presiden. Hal ini dapat dipahami karena menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Slide selanjutnya. Oke, kelembagaan negara. Berdasarkan Undang-Undang Dasar hasil amandemen, maka kelembagaan negara mengalami perubahan, baik dalam hal kedudukan, tugas, wewenang, hubungan kerja, dan cara kerja lembaga-lembaga tersebut. Adapun lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar hasil amandemen adalah pertama, MPR yang terdiri atas DPR dan DPD, di mana semua anggotanya dipilih lewat pemilihan umum. Kemudian yang kedua ada Presiden dan Wakil Presiden. Yang keduanya dipilih langsung oleh rakyat. Yang ketiga adalah BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. Kemudian ada Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial atau KY. Lembaga-lembaga negara tersebut mempunyai tugas dan wewenang masing-masing sesuai dengan yang ditetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Lanjut ke kelembagaan negara. Lembaga-lembaga negara tersebut mempunyai tugas dan wewenang masing-masing sesuai dengan yang ditetapkan Undang-Undang 1945. Negara kita menganut sistem pemisahan kekuasaan atau pembagian kekuasaan atau division of power. Misalnya saja, hubungan kerjasama antara lembaga-lembaga negara tersebut, salah satunya yaitu Presiden dan DPR dalam membuat UU dan menetapkan APBN. Presiden dan MA dalam memberikan gerasi. Kekuasaan lembaga dibagi atas 3 kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, yang disebut trias politika. Menurut Undang-Undang Dasar, di samping kekuasaan lembaga di atas, masih ada kekuasaan inspektif atau pengawasan yang dilakukan oleh BPK. Slide selanjutnya. Nah. Untuk sosialisasi dan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945, untuk meningkatkan pemahaman warga negara terhadap Undang-Undang 1945 hasil amandemen, perlu adanya sosialisasi yang dilakukan secara terus-menerus. Baik melalui lembaga pendidikan, seperti masuk dalam materi perkuliahan atau pembelajaran seperti yang kita lakukan, juga melalui media massa seperti cetak dan elektronik, berbagai seminar dan diskusi,
Namun, sosialisasi Undang-Undang Dasar 1945 ini belum dilaksanakan secara meluas, sehingga makna sesungguhnya dari pembukaan pasal demi pasal, serta praktiknya dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, belum dipahami secara komprehensif oleh banyak orang. Masih ada slide selanjutnya? Oke. Maksudnya tadi yaitu bagaimana prakteknya dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada akhirnya apabila pemahaman secara komprehensif sudah dimiliki, seharusnya lah berusaha menegakkannya dan menyebarluaskannya serta menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Mita Meliani dan kepada pemateri yang telah memaparkan materinya dengan baik. Izin stop share screen ya semuanya. Baik, materi yang telah kita paparkan tadi merupakan materi bab keempat dari buku PKN dari UPI mengenai negara dan konstitusi. Cukup sekian presentasi dari kelompok 3 dari kelas 3B. Apabila ada kesalahan dan kekurangan kami akan perbaiki. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.